Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Ilham Irawan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas KPID. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah hadis saya yang berjudul Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. Nah, yang di slide pertama pendahuluan. Apa itu hadis? Definisi hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Poin kedua, ada kedudukan. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kemudian di slide selanjutnya, dalil hadis sebagai sumber hukum Islam. Poin pertama, Al-Quran, Surah An-Nisa ayat ke-59. Taatilah Allah dan Rasulnya. Yang poin kedua, sabda Nabi SAW, aku tinggalkan padamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Malik. Di slide ketiga, kedudukan hadis dalam Islam. Di sini ada 3 poin. Yang poin pertama sebagai penjelas Al-Quran, yang kedua sebagai penguat hukum, yang ketiga sebagai penguat hukum juga. Dan di slide selanjutnya, klasifikasi hadis berdasarkan keaslian. Di sini ada 3 poin. Hadis sahih, yang artinya itu diterima tanpa keraguan. Yang kedua, hadis hasan, yang artinya baik tapi sanadnya sedikit lemah. Yang ketiga, hadis dhaif, lemah, tidak kuat dijadikan dalil hukum. Nah, di slide keempat ada pentingnya memahami hadis. Di sini ada 3 poin. Untuk memahami hukum Islam secara mendalam. Yang kedua, menjaga kemurnian ajaran Islam, dan yang ketiga, menjaga penyimpangan dalam beragama. Dan di slide terakhir ada penutup. Jadi penutup ini adalah kesimpulan dari presentasi saya, yaitu ada 3 poin. Yang poin pertama itu, hadis adalah pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Yang kedua, penting untuk belajar dan memahami hadis dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, barang siapa yang berpegang teguh pada ajaranku, maka ia tidak akan sesat. Nah, sebelum penutup dari presentasi saya ini, ada satu pertanyaan kuis, yaitu yang pertanyaannya di bawah ini, yang merupakan sumber hukum Islam pertama adalah A. Hadis, B. Ijma, C. Al-Quran, D. Qiyas. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, jawabannya benar, yaitu C. Al-Quran. Dan pertanyaan kedua, hadis yang lemah dan tidak dapat dijadikan dalil hukum disebut. Yang A. Hadis sahih, yang B. Hadis hasan, yang C. Hadis dhaif, yang D. Hadis mutawatir. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, benar, jawabannya adalah C. Hadis dhaif. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.